Yang kami hormati Ustadz Arman Hafizahullah dari Wafa Quran Center Makassar yang sudah membersamai kita hadir pada kegiatan kita kali ini. Yang kami hormati para orang tua santri, yang kami hormati segenap tim pengajar TPQ Al-Hanif Muta'awin, dan yang kami banggakan, yang kami cintai karena Allah, para santriwati, santriwan dan santriwati yang terpilih pada tahun ini untuk mengikuti munaqashah tahfiz ya, dengan program kita Wafa Belajar Al-Quran metode otak kanan. Alhamdulillah sudah membersamai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia-Nya kita memuji dan bersyukur atas limpahan nikmat dan rezeki yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Dan termasuk dengan izinnya pula, hari ini kita akan menyelenggarakan munaqashah tahfiz yang telah melewati proses pembelajaran ya, setiap pekannya itu 4 hari. Santri-santri kita mengikuti dengan kesungguhan dan penuh semangat. Maka sampailah ya, saatnya kita akan melihat kembali untuk melaksanakan munaqashah dari capaian-capaian dan usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan. Terlebih pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan qudwah, suri tauladan, dan semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kami dari selaku ketua ataupun dalam hal ini Direktur TPQ Al-Hanif Muta'awin, kepada para santri, selamat atas capaian-capaiannya, dipertahankan, dan sebentar kita akan langsung ya, tim penilainya, tahapan-tahapan itu sudah kalian lewati. Pramunaqashah 1 dari ustazah ya, dan pintu ketiga semuanya harus melewati berhadap-hadapan dengan saya untuk diuji hafalannya di juz 30 ya. Walaupun sebenarnya kami sendiri ya, termasuk tim pengajar, merasa tegang juga ya, dumba-dumba, karena pengujinya bukan kami lagi nih di tingkat finalnya ya, langsung dari tim Wafa Quran Center Makassar yang kami minta kesediaannya. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz sudah meluangkan waktu di tengah agenda-agendanya yang padat. Kemarin pun ya yang kita rencanakan Sabtu ya, tetapi Ustaz kita ada kegiatan ya, kita yang mengalah alhamdulillah bertemu di hari Ahad ini 28 Mei. Termasuk kepada orang-orang tua santri, Masya Allah, Barakallahu Fik, yang telah membersamai selama ini perjuangan demi perjuangan untuk pendidikan Al-Quran terselenggara, jatuh bangun dengan terpaan gelombang-gelombang badai kecil maupun besar, tetap memberikan kepercayaannya dan tetap menilai kami untuk sebagai penyelenggara yang mampu bersama-sama membimbing generasi Islam ini, anak-anak santri soleh-solehah, untuk dibina, untuk diberikan program ya, sehingga sampailah pada tahun ini terpilih ya, Masya Allah, untuk sampai di tingkat kegiatan munaqashah tahfiz. Jazakumullahu khair atas dukungan-dukungannya baik moral maupun material. Insyaallah kita berharap agar kegiatan kita ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para santri-santri sekalian yang akan mengikuti munaqashah tahfiz hari ini, kami wasiatkan
Ya, karena ini ada jenjang-jenjang secara tingkatan sekolah formal. Ya, di SD kan ada kelas 3 mungkin. Ada yang kelas 3? Ada yang kelas 4? Ada yang kelas 3 ya? Barakallahu fiik. Ada yang kelas 2 malah. Ya, dengan tingkatan akselerasi memang di penilaian pun begitu ya. Hasil akhirnya setelah melewati proses uji coba itu ya mungkin ada yang mumtaz, ada yang jadi dan nanti kita lihat bagaimanapun hasilnya ya kita sama-sama berdoa. Ya, senjata yang pemungkas kita kaum muslimin ya doa itu. Apalagi doa orang tua kepada anak-anaknya, masya Allah. Kita harapkan ya senantiasa dilakukan ya untuk keberhasilan dan menjadi kebanggaan agama. Ya, utamanya agama kita, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kepada anak-anak sekalian, buku-buku mata pelajaran yang kalian pelajari ada ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, ya PKN, bahasa Indonesia, kerja dengan tangan dan kesenian, matematika, maka semua buku-buku itu dulunya baru. Ya, dan sekarang mungkin telah menjadi buku-buku bekas di hari kelulusan kalian. Ya, untuk 1 semester atau untuk ujian sekolah, ya termasuk ujian-ujian resmi negara, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, anak-anak sekalian, mungkin kalian akan menghadiahkan kepada orang lain atau menjual buku-buku itu. Ya, semua buku pada setiap semesternya. Apalagi bilang bukuku rusak nih, kusut nih, penuh nih. Ya, buku yang 1 semester genap mungkin yang saat ini kita melewati pembelajarannya, semua buku itu ya akan kita habis masa pakainya kecuali 1. Ya, dan kita semua sama mengetahuinya, dialah Al-Quran Al-Karim. Dialah buku terpenting sebelum buku-buku pelajaran itu, dan dialah buku termulia ya dari buku-buku. Maka Al-Quranlah yang harus bersama kalian selamanya, termasuk kami, ya, termasuk para guru-guru Al-Quran. Maka peluklah ia Al-Quran ke dada-dada kalian. Jadikanlah ia sebagai pengawal di masa muda dan perjalanan-perjalanan kalian. Ya, maka percayalah terhadap apa yang telah ditetapkan Allah di kehidupanmu. Dialah asas hukum-hukum kalian. Dialah pemimpin dan penuntun kalian ke surga. Dan dialah zikrul hakim dan tali Allah yang tidak akan pernah putus. Dialah jalan yang lurus, ujung jalannya di tangan Allah dan ujung yang lain ada di tanganmu. Maka Al-Quran engkau genggam, maka janganlah tinggalkan ia. Bangunlah hubungan dengannya dengan penuh cinta dan harmonis, bukan hubungan yang dipenuhi dengan sifat keberpalingan dan meninggalkan. Maka setiap kali hubungan kalian dengan Al-Quran itu kuat, maka kalian akan kuat di dalam kehidupan ini. Tetapi setiap kalian meninggalkan Al-Quran, kalian akan lemah dalam kehidupan ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz pemuji atau apa namanya tim dari Waqf Quran Center, di guru Al-Quran kami di TPQ Al-Hanif Muta'awin, para orang tua santri, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair atas kerjasama, kekompakan, dan adapun dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kekurangan-kekurangan, ada kekhilafan, kami ya mewakili segenap tim mohon maaf ya, jika ada dirasa kekurangan sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan sebelum kita langsung serahkan kepada Ustadz Arman Hafizahullah untuk memandu kegiatan. Ya, sambil menunggu juga ya, tolong dibantu tim guru untuk segera draft file itu tadi di print, dicetak untuk diserahkan menjadi panduan. Ya, dicek sebentar. Demikianlah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan langsung ke Ustaz untuk teknis sambil menunggu mungkin ada komentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah
syukurillah, hari ini saya sangat berbahagia sekali hadir di tempat ini atas permintaan dari direktur ya, Rumah Quran Al-Hanif. Alhamdulillah hari ini menyelenggarakan munaqasyah tahfizul Quran juz 30. Betul Anda ya? Juz 30. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke rangkaian itu, tentunya ustadz-ustadzah kalian di tempat ini juga sudah melakukan berbagai macam cara agar supaya hafalannya itu tetap mutqin, kemudian hafalan ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa hari yang lalu juga sudah melakukan pra-munaqasyah hafalan, yang seluruh hafalan-hafalan kita sudah disetorkan dan hasilnya Masya Allah saya lihat sangat-sangat baik. Insya Allah hari ini sebagai titik akhir dari ujian itu. Tapi nanti setelah ujian ini berakhir, kita berharap hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan tetap istiqomah di murojaah. Karena sebenarnya menjaga hafalan itu jauh lebih sulit dibanding menghafalkannya. Jadi hafalan yang dijaga itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan kita, memasukkan kita nanti dalam surga. Terkait dan ini juga tergantung nanti tingkatan-tingkatannya nanti kita di sana. Semakin banyak hafalan yang melekat dalam diri kita, insya Allah kemudian itu akan semakin dapat kita raih. Dan terlebih lagi kita akan memberikan hadiah terbaik kepada kedua orang tua kita nanti kelak, di mana pada hari itu cuma kita yang mau memberi, cuma para hafiz yang memberikan mahkota terindah, mahkota cahaya kepada kedua orang tua kita. Dan dari semua amalan-amalan yang mungkin pernah kita lakukan di kehidupan kita sebelumnya, ya hari ini itu tidak tergantikan dengan kemampuan kita menjaga hafalan-hafalan kita. Dan yang tak kalah pentingnya pula, ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran, kemudian kita mengaplikasikan isinya, melakukan hal-hal yang terbaik apa yang kita hafalkan, maka itulah yang sebenar-benarnya hafalan. Jadi dari hafalan yang kita hafalkan setiap hari, kemudian kita mungkinkan, setelah itu kita menjadikan sebagai kegiatan harian dari hafalan-hafalan kita itu. Ketika kita bangun tidur, baca doa tidur, bangun tidur. Ketika kita makan, membaca doa makan. Akhlak kita pun akhlaknya Al-Quran, insya Allah. Untuk teknisnya hari ini, ketika kita munaqasyah, sebentar akan dipanggil satu persatu ke depan, kemudian akan menyambung ayat. Jadi semua hafalan kita itu tidak semuanya di-store hari ini, tapi cuma ingin menyambung hafalan yang ada dalam surah tersebut. Namun kemudian nanti akan diminta juga menyambung hafalan ke surah berikutnya, ya, ke surah berikutnya. Saya contohkan, mungkin ayat terakhirnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Anda baca sampai habis. Kemudian surah selanjutnya apa setelah surah itu? Sambungkan ayatnya. Ya. Paham ya? Oke. Contoh lagi, kalau saya kasih ada 10 soal nantinya. Jadi setiap Anda akan mendapat 10 soal. Mungkin soal pertamanya itu soal biasa-biasa, menyambung ayat dalam satu surah. Nanti kemudian di soal berikutnya menyambung ayat dalam satu surah, kemudian pindah ke surah berikutnya. Tapi tidak usah menyebutkan nama surahnya, cukup lanjutkan ayat berikutnya. Kalau saya kasih
kasih contoh ke Ananda, coba disambung ya. Nah, coba disambung ayatnya. Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Dan saya rasa yang Ananda lakukan kemarin di Pramuka sudah sangat bagus. Coba Ananda sambungkan ayat ini, kemudian pindah ke surah berikutnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Seperti itu. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Ya. Dan saya lihat hasilnya semuanya bagus. Nah, artinya hafalan Ananda sangat bagus. Terus apa poin penilaiannya? Penilaiannya ada 4. Yang pertama, fasoha. Fasoha itu adalah penyebutan huruf dan harokat. Harokat maksudnya fathah, kasroh, doma. Jadi ketika Ananda menyebutkan yauma idzi, yau berarti harokat fathah, yau. Jadi harus harokatnya tepat. Itu satu fasoha. Kemudian huruf harus 4. Kalau fa, kalau ha. Contoh, faman ya'mal mithqala. Jadi hurufnya harus tepat. Kemudian za, ro, dan seterusnya. Oke? Tajwid dengung-dengungnya panjang pendek. Contoh, yauma idzi yasdurun nasu. Nah, itu ada dengungnya kan? Kemudian ada panjangnya juga, panjang 1 ayunan, panjang yang 5 sampai 6 gitu, ya. Dipaskan. Kemudian kelancaran. Lancarnya seperti apa? Lancarnya ini adalah tidak tersangkut-sangkut. Contoh, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, dan seterusnya. Tidak tersangkut-sangkut. Oke. Kemudian yang kedua, yang keempat, lagu sangat penting. Lagu ini ada 2 penilaiannya. 1, kelantangan suara. Lantang maksudnya suaranya, karena ini pakai mic pasti lantang ini. Nah, tapi ada lantang yang betul-betul lantang tegas. Itu yang saya mau, lantang tegas. Tegas dalam menyebutkan huruf. Contoh, innal insana li rabbihi lakanud. Jelas ya. Kemudian kelantangan suara, nada. Jadi ada 2 tadi, lagu itu ada 2, lantang suara dan nada. Nadanya sedang, naik, turun. Ya, jadi ada 3 pola nadanya, sedang, naik, turun. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu nada ya. Bisa kan semua? Coba kita sama-sama surah Al-Fatihah. Boleh ya? Terus. Wahid nain falasa. Maliki yaumil
Bisa semuanya? Insya Allah. Baik. Siap dimulai? Ya. Di sini saya lihat ada 29. Ya, ada Muhammad Nur Hidayat sampai Akila Maulidia. Mau diurut? Ada atau Ananda mau yang siap? Yang siap dulu maju. Kalau siap boleh. Atau mau saya sebutkan namanya satu-satu? Oke. Bagaimana? Mau disebut namanya satu-satu? Sebut Bunda. Ustazah bagaimana disebut? Baik, disebut saja, diurut berdasarkan nomor urutannya. Oke? Berarti yang paling terakhir Ananda Akila Maulidia.